Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarindra Gana Andita WGK. Saya seorang mahasiswa S1 program studi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi dan Informatika. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah rancangan sistem informasi yang berbasis produk makanan yang dimana itu merupakan ataupun saya membuat untuk warung makan yang orang tua saya punya seperti itu. Saya hanya membuat sederhana dan mungkin jika masih ada kekurangan saya mohon maaf. Baik, kita mulai saja. Baik, coba saya akan mencoba share screen. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa contoh kasus yang akan saya ambil adalah yaitu tentang terkait penjualan makanan maupun minuman. Jadi di sini maupun minuman ya. Nah, dari hasil observasi langsung pada sistem informasi pengolahan data penjualan makanan dan wawancara dengan owner dari rumah makan Rumah Pedas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah sistem informasi pengolahan data penjualan makanan yang ada di warung makan Rumah Pedas itu masih manual. Lalu yang kedua adalah bentuk laporan yang diperoleh terkait dengan hasil pengolahan data penjualan makanan maupun minuman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan penjualan makanan dan minuman per periode, lalu yang kedua adalah daftar pelanggan, lalu yang ketiga adalah faktur penjualan. Nah, baik, untuk langkah yang pertama adalah kita bisa membuat terkait dengan laporan penjualan makanan ataupun minuman per periode. Oke, untuk bentuk laporannya adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat bahwa ini adalah contoh bentuk laporan penjualan makanan dan minuman per periode, yaitu terdapat beberapa panel tabel. Yang pertama adalah tabel dari nomor, yang kedua adalah tabel dari kode transaksi, yang ketiga adalah tabel tanggal, yang keempat adalah tabel kode pelanggan, yang kelima adalah tabel nama pelanggan, yang selanjutnya adalah tabel nama makanan maupun minuman, yang selanjutnya adalah tabel satuan, lalu yang selanjutnya adalah harga satuan, yang selanjutnya adalah tabel jumlah, dan yang selanjutnya adalah tabel harga, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita harus membuat dulu jenis transaksi ataupun konsumen yang akan kita ataupun yang membeli produk di warung makan Rumah Pedas. Itu yang pertama adalah transaksi atau kode transaksinya adalah trans 001 dengan tanggal adalah 8 April 2021, kode pelanggannya adalah PLG 001, lalu yang selanjutnya adalah nama pelanggan yaitu Satrio, dengan pembelian makanan adalah ayam kremes, dengan satuannya karena ini makanan maupun minuman adalah per porsi, harga satuan dari ayam kremes itu adalah 10.000 dan juga jumlah pembelian dari teman saya itu adalah sebanyak 3 porsi, yaitu dengan total jumlah harga yaitu 30.000. Lalu yang selanjutnya adalah teman saya itu kembali membeli sebuah produk makanan maupun minuman dengan tanggal dan juga kode transaksi yang sama, yaitu namun dengan nama menu yang berbeda, yaitu terkait dengan lele kremes dengan satu porsi lele kremes harga 9.000 dan juga membelinya dengan jumlah 4. Jadi dengan total harga 36.000. Lalu pada hari berikutnya teman saya membeli kembali ataupun teman saya yang lain membeli kembali dengan nama Helmi dengan kode transaksi adalah trans 002 pada tanggal 9 April dengan kode pelanggan adalah PLG 002, di mana teman saya ini membeli beberapa jenis makanan dan minuman. Yang pertama adalah jus mangga
dengan harga satu porsinya itu adalah sekitar 10.000, dengan jumlah pembelian adalah satu porsi, dengan jumlah total harga adalah 10.000. Lalu yang selanjutnya adalah teman saya Helmi ini membeli nasi goreng dengan jumlah satuan harganya adalah 12.000 dan membelinya sebanyak satu porsi dengan jumlah total harga adalah 12.000. Lalu produk yang ketiga yang dibeli adalah telur dadar, itu sebanyak 2 porsi dengan harga satuannya adalah 5.000. Jadi untuk total keseluruhannya adalah 10.000. Nah, dari hasil pembelian itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Bisa dilihat ini didapatkan dari hasil perkalian antara harga satuan dengan jumlah. Jadi totalnya adalah 30.000. Lalu untuk total keseluruhannya adalah sebanyak 98.000. Nah, untuk laporan penjualan ini dibuat oleh staf keuangan dari Rumah Makan Rumah Pedes tempat orang tua saya dan juga diketahui oleh orang tua saya selaku owner dari Rumah Makan Rumah Pedes tersebut. Nah, jadi setelah selesai kita membuat laporan penjualan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengcopy paste dari laporan penjualan ini ke file dari Word tadi, yaitu adalah yang harus kita lakukan itu adalah kita mengubah terlebih dahulu menjadi kita menghilangkan grid lines-nya, lalu kita mengcopy paste dan lalu kita pindahkan ke file Word yang tadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk file Word yang sudah ada dari laporan penjualannya, yaitu maka hasilnya yang akan kita dapat adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat untuk laporan penjualan makanan dan minuman per periodenya sudah saya sharekan ataupun sudah saya pindahkan ke file yang sudah saya siapkan seperti itu. Lalu kemudian yang kedua yang harus kita buat adalah kita membuat daftar pelanggan. Untuk daftar pelanggan sendiri kita dapat membuatnya dengan cara adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terkait dengan file daftar pelanggan. Untuk daftar pelanggan ataupun tabelnya sebagai berikut, yaitu kode pelanggannya adalah PLG 001 dengan nama pelanggan adalah Satrio, beralamat di Jalan Pemuda nomor 66 Yogyakarta dengan nomor HP adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah PLG 002 dengan nama pelanggan adalah Helmi dengan alamat Jalan Ahmad Yani nomor 09 Yogyakarta dengan nomor HP adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah PLG 003 dengan nama pelanggan adalah teman saya juga yaitu Abror dengan alamat di Jalan Nologatan nomor 21 Yogyakarta dengan nomor HP adalah sebagai berikut. Nah, lalu yang harus kita lakukan adalah sama dengan tadi, yaitu kita memindahkan hasil tabel ini kepada file Word yang tadi, seperti itu. Nah, untuk file Word-nya juga sudah saya siapkan yang sudah terdapat file daftar pelanggannya. Nah, jadi seperti ini. Daftar pelanggannya, tabel yang sudah saya buat tadi, saya pindahkan ke file Word yang awal tadi, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah kita membuat yang namanya adalah faktur penjualan. Nah, untuk faktur penjualan sendiri saya pun juga sudah membuatnya seperti itu. Di sini, nah, bisa dicermati bahwa faktur penjualannya adalah sebagai berikut dengan nama pelanggannya adalah Helmi, kode pelanggannya adalah 002, di tanggalnya adalah 9 April, kode transaksinya adalah trans 002 seperti itu.
Nah, di sini tabel yang ada adalah yang pertama adalah kode makanan, yang kedua adalah nama makanan, yang ketiga adalah satuan porsi, yang keempat adalah harga satuan, yang selanjutnya adalah jumlah, dan yang kolom paling terakhir adalah jumlah total dari harga tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah teman saya tadi membeli jus mangga dengan kode makanan adalah 003, bisa dilihat di sini. Lalu dengan harga satuan jus mangga itu adalah sebesar Rp10.000, dengan jumlah pembelian adalah 1, maka total harganya adalah Rp10.000, seperti itu. Lalu yang kedua, teman saya tadi membeli sebuah nasi goreng dengan kode makanan adalah MKN 004, dengan harga satuan nasi goreng adalah Rp12.000 per porsi, dengan jumlah pembelian adalah 1, dan harga jumlah atau jumlah totalnya adalah Rp12.000, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah teman saya tadi membeli telur dadar dengan kode makanan adalah MKN 005, membelinya dengan sebanyak 2 porsi, yaitu dengan total adalah Rp10.000 karena proporsinya adalah Rp5.000, seperti itu. Nah, untuk setiap laporan tadi, maka perlu untuk dibuat ataupun diberikan sebuah pencatatan sendiri, maka karena dari setiap laporan tadi akan dibuat oleh staf keuangan. Lalu juga diketahui karena sebagai pemilik, maka ibu saya adalah sebuah owner yang harus mengetahui setiap jenis transaksi yang ada. Lalu dari hasil transaksi yang ini, maka harus dipindahkan pula ke file Word yang awal tadi, yaitu saya pun juga sudah menyiapkan. Nah, maka jadinya akan sebagai berikut. Faktur penjualan. Bisa dilihat ini adalah kode transaksinya. Tadi yang tabel faktur penjualan sudah saya buat seperti itu. Nah, untuk kasus selanjutnya adalah dari laporan yang nomor 3 adalah dari laporan yang diterima, maka dapat diperoleh entitas-entitas atau orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Yaitu yang pertama adalah pelanggan. Dari mana kita mengetahui pelanggan? Karena kita mengetahui pelanggan karena sebagai sebuah usaha, maka sudah semestinya konsumen itu ataupun pelanggan itu sering membeli di warung makan rumah pedes seperti itu. Ya, lalu yang kedua adalah staf keuangan, karena mereka yang membuat laporan dan juga membuat faktur penjualan dan juga daftar pelanggan yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang ketiga adalah owner rumah makan rumah pedes. Jadi sebagai owner maka perlu untuk mengetahui semua jenis kegiatan yang ada di warung makan rumah pedes seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita, yang nomor 4 adalah 3 laporan di atas dicetak sebanyak 2 rangkap. Jadi laporan yang dicetak 2 rangkap adalah faktur penjualan, daftar pelanggan, dan juga laporan penjualan makanan dan minuman per periode seperti itu. Itu dicetak 2 rangkap. Lalu untuk laporan penjualan makanan dan minuman per periode serta daftar pelanggan diarsipkan oleh staf keuangan serta diarsipkan oleh owner rumah makan rumah pedes. Sedangkan faktur penjualan diarsipkan oleh staf keuangan 1 rangkap, kemudian 1 rangkap diserahkan ke pelanggan untuk bukti transaksi pembelian. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah software yang bernama Microsoft Visio, yang mana untuk tabel-tabelnya sudah saya bikin dan akan saya jelaskan. Langkah yang awal, kita harus membuat sebuah sistem tadi, entitas-entitas yang terlibat di dalam sistem informasi. Yang pertama adalah pelanggan, lalu yang kedua adalah staf keuangan, lalu yang ketiga adalah owner. Untuk yang pertama, kita harus membuat pelaporan ataupun kita harus membuat sebuah flowchart terkait dengan pelanggan. Nah, di sini terdapat simbol ataupun terdapat sebuah keterangan bahwa untuk pelanggan sendiri adalah merupakan orang yang membeli produk makanan maupun minuman. Jadi di sini adalah terdapat daftar
data makanan, lalu adalah data pelanggan, dan juga data transaksi penjualan. Lalu dari hasil pengolahan ini maka diarsipkan ataupun dipindahkan ke staf keuangan karena mereka yang sebagai pembuat dari ketiga transaksi tersebut. Nah, dari staf keuangan ini, karena tadi merupakan di rumah-rumah konvers itu masih bersifat manual, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih simbol dengan bentuk seperti ini, karena simbol ini adalah merepresentasikan itu sebagai pengolahan data secara manual seperti itu. Nah, lalu tadi apa saja sih yang dibuat data secara manual? Yang pertama adalah faktur penjualan, lalu ada laporan penjualan makanan dan minuman per periode, dan juga daftar pelanggan seperti itu. Nah, ketika laporan ini tadi, seperti yang sudah dijelaskan, diarsipkan sebanyak 2 rangkap. Jadi di sini terlihat ada di belakang sendiri itu terdapat terdapat seperti bayangan. Nah, di situ adalah dicetak sebanyak 2 rangkap oleh staf keuangan seperti itu. Lalu berdasarkan 3 laporan ini, tadi dari hasil keterangannya adalah akan diarsipkan pula ataupun akan diserahkan kepada owner rumah makan Rumah Pedes untuk diketahui daftar apa saja yang telah dibuat oleh staf keuangan. Nah, kita memastikan saja, kita copy paste ketiga laporan tersebut kepada owner seperti itu. Bisa dilihat bahwa ini laporan keuangan ataupun laporan penjualan makanan saya pastekan ke sini sebanyak 2 rangkap pula. Lalu yang kedua adalah daftar pelanggan, saya pun juga mengcopy paste kepada owner. Lalu juga faktur penjualan pun juga sama diserahkan kepada owner sebagai pemilik dari rumah-rumah makan Mapres tersebut. Lalu tadi dari owner itu wajib untuk menandatangani dari arsip yang sudah ada karena sebagai bukti bahwa laporan itu diterima. Jadi tadi menggunakan simbol yang sama dengan pengolahan data manual, karena tanda tangan kan merupakan sebuah tanda tangan yang manual menggunakan pena maupun menggunakan pensil seperti itu. Jadi simbolnya pun sama dengan pengolahan data penjualan seperti ini. Nah, dari hasil ketiga tadi, maka dari hasil laporan penjualan pun ditandatangani dan diketahui oleh owner, daftar pelanggan pun juga sama diketahui dan ditandatangani oleh owner, dan juga faktur penjualan pun juga diketahui dan ditandatangani oleh owner seperti itu. Nah, dari hasil input ataupun itu, maka hasil outputnya adalah berupa sudah di ACC dan sudah ditandatangani oleh owner seperti itu. Jadi makanya adalah tadi yang pertama adalah laporan penjualan setelah diketahui dan ditandatangani oleh owner, maka di sini adalah laporan keuangan ataupun laporan penjualan makanan dan minuman per periode yang sudah di ACC seperti itu. Lalu yang kedua adalah daftar pelanggan, tadi sudah diketahui dan ditandatangani oleh owner, maka di sini pun juga ada daftar pelanggan yang telah di ACC oleh owner. Lalu yang terakhir adalah faktur penjualan, di mana sudah diketahui dan ditandatangani oleh owner, maka di sini pun juga faktur penjualan yang sudah di ACC oleh owner seperti itu. Nah, tadi dalam penjelasannya itu bahwa untuk laporan penjualan makanan per periode daftar pelanggan diarsipkan oleh staf keuangan serta diarsipkan oleh owner rumah makan Rumah Pedes. Sedangkan faktur penjualan diarsipkan oleh staf keuangan 1 rangkap, kemudian diserahkan 1 rangkap ke pelanggan untuk bukti transaksi pembelian. Nah, jadi di sini diarsipkan oleh staf keuangan serta diarsipkan oleh owner rumah makan Rumah Pedes. Jadi dari hasil flowchart tadi
yang sudah saya buat, maka dapat dilihat bahwa laporan penjualan yang sudah di ACC dan juga daftar pelanggan yang sudah di ACC oleh owner rumah makan sama pedas itu diarsipkan dengan simbol adalah stop state seperti ini, dengan kode serial number-nya adalah karena diarsipkan kita urutkan berdasarkan nomor ataupun number seperti itu. Jadi simbolnya adalah N. Nah, jadi karena cuma hanya yang di ACC ataupun yang diarsipkan hanya laporan penjualan makanan dan juga daftar pelanggan, maka yang diberi simbol N seperti ini adalah hanya yang laporan penjualan makanan dan juga daftar pelanggan seperti itu. Lalu tadi dari hasil laporan penjualan makanan dan juga daftar pelanggan yang sudah di ACC pun juga akan diarsipkan oleh staf keuangan. Makanya dari hasil ataupun tabel yang ini, dari tabel yang ini itu kita copy pastekan ke sini karena ini adalah sejajar dengan staf keuangan. Pun demikian dengan daftar pelanggan juga diserahkan kepada staf keuangan seperti itu untuk diarsipkan. Nah, lalu untuk faktur penjualannya, jadi seperti keterangannya adalah bahwa sedangkan faktur penjualan diarsipkan oleh staf keuangan satu rangkap, kemudian satu rangkap diserahkan ke pelanggan untuk ditransaksi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk faktur penjualannya yang sudah di ACC oleh owner rumah makan tadi itu diarsipkan oleh staf keuangan karena di owner tidak diarsipkan, maka diarsipkan oleh staf keuangan dan juga diarsipkan ataupun diserahkan ke pelanggan sebagai bukti transaksi pembelian seperti itu. Maka dari itu kita copy pastekan lagi untuk stop state-nya dengan logo N tadi karena sebagai kode dari serial number ataupun diarsipkan itu menurut dokumen. Nah, mungkin itu saja rancangan sistem informasi yang sudah saya buat. Terima kasih atas partisipasinya ataupun telah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.